Jadi 2014 tuh good thing ya, gue nonton YouTube. Jadi the whole concept adalah gimana cara membuat sesuatu yang sukses dengan minimum effort. Tujuannya adalah bukan meningkatkan jumlah pendapatan, tapi efisiensi dari pendapatan tersebut. Makanya abis itu gue buat brand yang namanya Lean Concept. Setelah itu berjalan, ya memang tercapai. Tujuan gue adalah minimum effort, maximum result. Sekarang gue nggak harus nyimpen barang di rumah, nggak usah packingin, nggak usah nyewa karyawan, nggak usah nyewa gedung. Nah makanya semenjak itu, abis itu kita rebranding yang namanya Crudable, karena crew yang credible gitu ya, crew seperti lu punya crew sendiri tapi credible crewnya gitu ya, namanya Crudable. Jadi lu bisa pakai crewnya seperti itu adalah karyawan lu sendiri gitu. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa dengan Christina. Nah, seperti judul video ini, di hari ini gue mau bongkar rahasia para pemain online shop tuh yang bisa punya gudang di mana-mana. Gudang di Jakarta, gudang di Surabaya, di Kalimantan, di Makassar. Kok bisa sih punya gudang segitu banyak? Kan enak kan kalau punya gudang gitu banyak tuh, kalau ngirim ke customer itu lebih cepet, iya nggak sih? Nah, jadi kali ini gue ngundang Dana Galindra. Dana Galindra ini adalah founder dan CEO dari Crudable. Nah, Dana, gue panggil lu Dana aja ya? Ya, nggak apa-apa, Ci. Nah, Dana ini masih muda loh. Dan Dana ini dulunya mantan programmer. Jadi tampangnya kelihatan banget ya tampang programmernya ya. Nerdy gitu. Nerdy gitu. Dan bisa diceritain nggak sih Crudable itu apa? Jadi mungkin Crudable itu singkatnya itu gudang online. Ya sebenarnya kita itu pelopor yang namanya menciptakan keyword gudang online itu. Jadi pada saat kita membuat bisnis ini, orang nggak tahu bisnis kita tuh apa sih. Jadi kita mikir-mikir apa yang orang kayaknya gampang tahu bisnis kita itu menjelaskan tentang apa gitu. Jadi ada namanya toko online. Nah kita kan menyimpan barang-barangnya e-commerce. Ya, jadi yang ini pergudangan, jadi artinya ada gudang online. Tapi kalau bahasa di luar atau di di US sudah banyak itu fulfillment center, service fulfillment. Nah, tapi kalau di sini orang dibilang fulfillment nggak ngerti. Jadi kita yang mempeloporkan istilah gudang online. Gitu. Jadi ibaratnya kayak gue pengen punya gudang di Surabaya, pengen punya gudang di Makassar, pengen punya gudang di Batam. Lu tuh bisa menyediakan solusi pergudangannya itu ya? Ya, jadi gudang-gudang kita itu ditargetkan untuk membantu e-commerce yang memang penjualannya penjualan online. Jadi yang para pelaku e-commerce ini tinggal ngirimin inventory ke kita, ke gudang-gudang kita. Ketika mereka dapat transaksi, udah tahu beres. Jadi kita yang packingin, kita yang kirimin. Kalau misalnya ada special request, di QC dulu. Intinya target kita dan tujuan kita adalah membantu e-commerce supaya mereka bisa fokus di marketing, memperbesar bisnisnya, sementara kerjaan yang operational sifatnya biar kita handle. Ih, keren banget. Jadi ibarat itu gue udah pertama hemat space gudang. Berarti gue nggak usah punya gudang sendiri dong. Betul. Udah gitu gue nggak usah gaji staff packing. Ini harusnya kepikiran sama gue waktu kayak kemarin kan banyak Harbolnas segala macam gitu kan. Iya. Orderan tuh banyak banget kan. Iya. Terus kita juga udah pusing ngurusin orderan, ngurusin ini, belum lagi packing. Nah, tim lu sendiri nggak kewalahan gitu? Nah, mungkin barang lu, pengiriman lu mungkin 100 atau 500 satu hari gitu. Lu mungkin punya karyawan 5 sampai 6 gitu ya. Karyawan gua ada 9 orang gudang doang. Oke, let's say 9. Nah, tapi kalau kita kan di gudang itu kan konsolidasi dari banyak seller. Iya. Jadi staff kita tuh banyak di situ. Jadi kalau lu ada spike, buffer kita itu lebih tinggi. Spike tuh kayak peningkatan. Jadi kalau penjualan lu tiba-tiba tinggi, staff, kalau lu kan limited resourcesnya, cuman resources yang lu siapkan untuk menjual barang lu gitu. Yang secara daily lah, nggak bisa toto. Ini mau Harbolnas cabutan lu ngambil. Iya, itu kan ribet banget. Kalau kita on day to day basis itu udah banyak banget orang di gudang yang siap untuk handle operation yang tiba-tiba naik gitu. Karena
makin besar inventorinya, buffernya makin tinggi. Lu sendiri sekarang udah punya banyak gudang tuh, berapa gudang sih? Jadi gudang kita kira-kira ada 60 di seluruh Indonesia. Mungkin kalau ngomongin persebarannya itu 60% Jabodetabek, 30%-nya di Pulau Jawa di luar Jabodetabek, 10%-nya di luar Jawa lah, yang kayak Palembang, Makassar, Balikpapan gitu-gitu. Pengiriman terbanyak masih Jabodetabek ya? Untuk sekarang memang paling banyak penjualan e-commerce itu Jabodetabek dan Bandung. Nah, gudangnya paling banyak di dua itu. Nah, sebelum kita lanjut ngomong Crudable gini ya, latar belakang lu bisa kepikiran gitu loh. Ini kan kayak model zaman sekarang tuh semuanya segala kayak crowd marketing lah, atau crowd sourcing lah. Kayak gue punya gudang nih kosong kadang-kadang, atau punya tempat kosong. Gue juga bisa, mau dong gue jadi affiliate ya? Partner gudang. Jadi partner gudang lo itu juga bisa ya? Bisa. Jadi dari dua bisnis model. Jadi sisi bisnis model yang seller itu kita membantu mereka untuk ngurusin operational mereka, inventory mereka. Nah, dari sisi gudangnya, kenapa bisa dalam 1 tahun bisa 60 gudang yang kita punya? Karena partner dengan mitra-mitra gudang. Jadi kita itu nggak membuat gudang sendiri, nggak menyewa gudang sendiri, nggak setup gudang sendiri. Kita partner dengan infrastruktur yang udah ada. Jadi udah ada gudang di situ. Kita training orangnya gimana supaya mereka bisa nge-handle stok-stok barang e-commerce. Nah, jadi lu punya misalnya tempat kosong dan lu mau jadiin gudang, bisa apply ke kita, kemudian nanti kita training, kita deploy infrastrukturnya, softwarenya, terus lu ready to go, kita training, probation, setelah selesai, lu baru kita kasih traffic, dapat barang-barang untuk disimpan, kemudian mulai operational, packing, picking, kirimin gitu-gitu. Berarti staff-staffnya juga mesti gue yang hire kalau gue yang jadi partner gudang lo? Betul. Jadi kita di sini posisinya sebagai trainer. Jadi yang hire lo gitu. Nah, balik lagi latar belakang lo bisa sampai kepikiran bikin gini tuh awalnya gimana sih? Jadi 2014 tuh good thing ya, gue nonton YouTube yang namanya Tim Ferriss. Dia ada nulis satu buku 4 Hour Work Week. 4 Hour Work Week itu buku bagus banget sih. Iya, mind changing banget. Iya, itu keren banget. Jadi the whole concept adalah gimana cara membuat sesuatu yang sukses dengan minimum effort. Jadi gitu. Usahanya dikit tapi dampaknya gede. Iya, gitu. jadi misalnya lu gaji lu 100 juta per bulan. Iya. Gua cuman 20 juta sebulan gitu ya. Tapi lu itu kerja 80 jam satu minggu. Iya. Gua kerja cuman 2 jam satu minggu. Kayaan gua daripada lu gitu loh. Bener, sisa waktu gua bisa buat side project lagi, bisa buat ini, buat itu. Jadi tujuannya adalah bukan meningkatkan jumlah pendapatan tapi efisiensi dari pendapatan tersebut. Awal mulanya karena baca buku itu. Karena gue penasaran bener nggak sih, bisa nggak sih gimana caranya membuat bisnis yang bisa seolah-olah seperti autopilot gitu ya. Cuman seminggu 2 jam aja kerja terus jalan sendiri gitu. Penasaran dong. Oke, gue mau buat yang untuk membuktikan bahwa premis ini bener loh, bisa dijalankan loh. Makanya abis itu gue buat brand yang namanya Lean Concept. Lean Concept. Namanya leanconcept.com dan sampai hari ini juga masih jalan. Nah, leanconcept.com ini gimana caranya supaya meminimalisir kemungkinan gagal. Jadi gua lihat di Amazon kategori bestseller. Artinya apa? Amazon itu kan market US. Iya. Kalau udah di bestseller artinya produk-produk yang ada di situ sudah tervalidasi dan laku. Jadi in teori kalau misalnya lu ambil produk itu lu bawa ke Indonesia harusnya laku juga. Iya. Karena di sana udah tervalidasi, orang laku di sini harusnya laku juga. Iya. Asal bukan yang benar-benar culture-nya beda. Kalau di sana ada salju, makanya snowboard laku di sini nggak bakal laku, nggak ada snow gitu. Iya. Jadi konsepnya awalnya adalah ngelihat yang best seller, terus pilih yang mana gue suka karena gue orangnya suka sport. Gue pilih yang kategori sports. Oke, ada tas running, terus ada botol buat lari. Dengan produk yang sama, gue cari supplier di Cina. Cari supplier di Cina, udah ketemu. Tinggal bikin logonya di sini. Bikin logonya pun itu gue outsource juga. Jadi tahu yang namanya 1000.com nggak? Tahu. Ya, itu buat logo yang dikontesin. Gue bikin 1000.com, dikontes logonya udah jadi, gue lempar ke supplier di Cina, tinggal tempel logonya, impor ke sini. Sampai di sini. Barangnya udah percis sama yang di US, yang udah laku banget di US. Tapi logonya brand lu dong. Logonya logo gua. Iya, gue kira logonya oke. Iya, logonya logo gua. Abis itu karena marketnya sudah tervalidasi, lu tinggal buat landing page, tinggal buat Instagram. Gue nggak pernah marketing sampai dari bulan pertama sampai hari ini penjualannya itu konsisten antara 20 sampai 30 juta per bulan. Nggak pernah di manage, nggak pernah nggak pernah di advertisingin. Itu konstan dari bulan pertama sampai hari ini. Tapi lu jualannya di mana? Di marketplace? Di marketplace aja, cuma ditaruh doang. Oh, oke. Gitu. Jadi memang karena
barangnya sendiri sudah tervalidasi dengan baik gitu. Tinggal yang penting lu mungkin buat website yang bagus, Instagram yang bagus, bahkan mungkin awal-awal lu perlu advertising sedikit, tapi setelah udah bolanya bola salju lah. Bola saljunya udah gliding gitu ya, udah dilepas aja, itu jalan sendiri. Kita sekarang nggak pernah advertising juga jalan sendiri gitu. Karena ya balik lagi udah ada authority trust-nya dari marketplace, udah jumlah ulasan kali, jumlah pembelian. Ya itu ngaruh banget ngaruh gitu. banget. Bulan berikutnya gue nambah 2 produk lagi, jadi total ada 3 produk yang sampai hari ini cuma 3 produk nih, nggak pernah nambah lagi. Tapi pada saat 6 bulan berjalan gue ngerasa aduh kok capek banget ya, maksudnya ngirimin barang, packingin barang, sementara balik lagi dengan konsep minimum effort maximum result. Gue nggak mau tuh yang namanya ngantri di JNE tiap sore, soalnya waktu itu pada saat itu gue kerja juga. Iya. Gitu, jadi siang gue kerja, malam gue packing terus gue kirimin ke JNE, dan pada saat malam di JNE itu ngantri. Iya. Jadi mau nggak mau lu ngantri 1 jam untuk, dan lu lakukan tiap hari. Bayangin 1 jam itu lu bisa coba marketingin lagi, nambah produk, reorder lagi, bagusin websitenya, itu banyak yang bisa lo lakukan. Jadi ujung-ujungnya gue ngerasa nggak worth it ya waktunya ngantri begini. Jadi akhirnya gue cari cara gimana gue approach staff di JNE-nya, gue bilang lu boleh nggak gue titipin inventory gue, stok gue, barang gue, nanti ketika ada transaksi gue WhatsApp, lu kirimin aja, jadi gue nggak usah kesini tiap hari bolak-balik. Nah itu berjalan. Itu 1 bulan tiba-tiba inventory gue makin lama, stok gue makin banyak, nggak muat di JNE-nya. Diomelin dia sama yang punya JNE-nya. Akhirnya gue keluar, gue cari ke JNT. Ke JNT lebih gede. Ke JNT lebih gede dan lantai 2-nya kosong. Jadi gue bisa naruh sebanyak-banyaknya dan belum diomelin pada saat itu. Nah, tapi pada saat itu semuanya berdasarkan kepercayaan aja. Jadi gue kirim misalnya 1000 unit gitu. Gue nggak tahu setelah keluar barang itu 2 hari kemudian tinggal berapa sih. Jadi gue nanya, masih ada nggak barangnya dicekin gitu. Nah mulai pada saat itu gue buat yang namanya sistem supaya gue bisa ngelihat stok barangnya tinggal berapa sih, begitu barang keluar terrekord apa segala. Nah itulah cikal bakal dari Crudable. Gitu. Berarti juga pas lo titipin, kalau dia packing, lo kasih komisi segala macam juga dong? Gue kasih material packingnya. Oh jadi kayak kasih kardusnya gitu? Ya cuma bubble wrap doang, tapi dia itu dapat 5.000 perak setiap transaksi. Setiap pengiriman dia dapat. Di luar ongkir lah ya? Di luar ongkir gue dapat lagi. Bayar lagi. Jadi setelah itu berjalan, ya memang tercapai tujuan gue adalah minimum effort, maximum result. Sekarang gue nggak harus nyimpen barang di rumah, nggak usah packingin, nggak usah nyewa karyawan, nggak usah nyewa gedung. Itu sekali gue nyewa ruko berapa duit gitu. Ini benar-benar cuma 5.000 perak per transaksi, beres gitu. Jadi itu yang menjadi cikal bakal. Nah mungkin story gimana Crudable ini lahir. Jadi pada saat itu berjalan, gue cerita tentang solusi gue apa. Tiba-tiba pada bilang, kok keren ya solusinya. Gue juga mau ikutan dong begitu caranya. Ya udah, abis itu, oh ya dong mau ikutan. Akhirnya kepikiran lah gimana kalau misalnya gudang ini dipakai untuk beberapa seller lain gitu. Dalam arti bukan gudang ya, maksudnya orang ini yang mau nyimpenin barang-barang e-commerce untuk seller-seller lain. Jadi lu masih pakai yang si JNT ini nih? Iya, semenjak itu gue ngerasa kok makin banyak yang minat untuk mau pakai solusi ini. Sampai gue realize bahwa marketnya jauh lebih besar dari apa yang Lean Concept punya marketnya. Nah makanya semenjak itu, abis itu kita rebranding yang namanya Crudable, karena kru yang credible gitu ya, kru seperti lu punya kru sendiri tapi credible krunya gitu ya, namanya Crudable. Jadi lu bisa pakai krunya seperti itu adalah karyawan lu sendiri gitu. Tujuannya seperti itu. Nah dari sisi finansial awalnya itu semua keuntungan Lean Concept gara-gara gue saking nafsunya sama Crudable, dikucurin semua tuh ke Crudable. Begitu dapat profit, hire programmer untuk buat sistemnya Crudable terus sampai 6 bulan. Pada saat 6 bulan gue baru realize ternyata bukan profit dong yang gue ambil, sampai modal-modalnya kesedot ke Crudable. Jadi tiba-tiba gue realize ternyata tinggal punya, kalau nggak salah tinggal 20 juta, which is 20 juta itu untuk beli inventory lagi. Kalau gue pakai 20 juta untuk Crudable, habis Lean Concept udah habis, nggak bisa, nggak bisa order lagi. Jadi pada saat itu tinggal 1 bulan, mau nggak mau gue harus fundraising. Ini baru Crudable ini baru masuk ke dunia startup yang biasa fundraising. Gue fundraising dari family and friends. Kira-kira kita nutup pada saat itu dalam 1 bulan kita dapat 2M
baru habis itu Dari kita family fokus. and friends doang. Ya, family and friends, dan waktu itu sebenarnya singkat gitu loh ya. Karena udah kepepet nih. Lu gimana meyakinkan mereka ke keluarga lu, ke temen lu, gue butuh dana nih anjir. Menariknya gini, gua buat fundraising ini seperti eksklusif. Oke. Jadi gua nggak mau semua orang masuk, walaupun sebenarnya gua butuh duit semua orang, Iya, tapi iya. gua select atau pilih beberapa orang yang benar high achievers. Jadi teman-teman gue yang manajer di Google, di Gojek, yang punya bisnis Monster dan lain-lain, Oke. benar-benar yang high achievers doang. Iya. Jadi in a way, habis itu tiba-tiba orang yang ngerasa yang mungkin punya duit tapi nggak bukan high achievers, ngerasa penasaran, gue pengen, tapi ya karena gue supaya eksklusif, ya kita tetap pakai orang-orang yang memang high achievers ini untuk convince mereka untuk invest di kita. Jadi mereka kayak saham lah ya. Nggak ada saham. Mereka ya dapat saham lah pada saat Oke, itu. oke. Berhasil close 2M dalam waktu less than 1 bulan lah. Gila, keren juga ya. The power of komunitas kayak. Kira-kira gitu. Sekarang berarti udah berapa banyak ya kayak seller-seller yang tergabung yang menggunakan jasa Credible ini? Kalau angkanya berapa banyak, mungkin per bulan lalu kita ada sekitar 800 seller di platform kita. Tapi yang kita sangat bangga dan memang menjadi motivasi kita bekerja tiap hari adalah kita membantu seller-seller UKM ini lama-lama makin besar. Jadi yang kita realize, kita kan bisa lihat tuh penjualan dia. Bulan pertama mereka masuk berapa, kedua berapa, ketiga bulan ketiga berapa, kelima berapa, itu tiap bulan mereka meningkat sampai yang dari awal-awalnya mungkin masuk omsetnya mungkin cuma 10 juta, sekarang udah bisa 500 juta. Itu kita senang lihatnya gitu. Jadi itu yang memotivasi kita gimana membuat yang UKM ini menjadi corporate. Jadi kita sebenarnya bukan saja membantu penyimpanan, kita juga bantu marketing produk mereka, karena memang itu adalah salah satu misi kita supaya gimana sih cara UKM ini menjadi perusahaan besar. Maksudnya bantu marketing produknya gimana? Jadi kita bantu nge-tweet, kita bantu cross-selling, kan kita banyak seller-seller yang lain juga. Mereka titip di gudang kita offering ke para dropshipper, jadi membantu penjualan mereka juga. Oh, berarti sekarang juga lo ada sistem dropshipper Ya. juga? Oh, oke. Nah, pada saat awalnya kita desain ini, kita bayangin orang kalau ngirim stok ke gudang, itu berapa kali, paling mungkin sebulan sekali lah ya, namanya ngirim stok, nggak sering-sering, atau sebulan 2 kali gitu kalau cash flow-nya memang rada tipis. Begitu kita lihat datanya, ternyata ada yang satu hari ngirim 20 kali. Aneh kan, ngirim stok sehari 20 Kenapa kali. nggak sekalian aja? Kok nggak sekalian? Aneh dong. Dan kita lihat datanya, ternyata banyak yang seperti itu. Kita tanya, ini kenapa begini ya, kenapa nggak sekalian aja? Oh, ini barang dropship ternyata. Dropship itu sebenarnya konsepnya ada penjual yang namanya dropshipper. Jadi pusatnya. Ya dia nggak punya inventory, nggak punya stok barang. Dia cuman listing doang di Tokopedia dan lain-lain. Ada yang beli. Ketika ada yang beli, dia order dari suppliernya langsung. Suppliernya kirim ke lu, ke gudang lu. Sebelumnya nggak, suppliernya kirim langsung ke customer. Oh iya, itu dropshipper kan. Ke customer. Tapi permasalahannya supplier ini nggak care, mereka kirim aja. Namanya nggak diganti atas nama siapa. Gua sebagai dropshipper, begitu barangnya nyampe, si customer yang lihat, gua nggak order dari sini, dia ngelihat, oh dari abc.com, ini lebih murah di sini. Artinya gue nggak akan ada sebagai dropshipper repeat order, artinya itu bukan bisnis yang sustainable. Jadi gue harus cari customer ada terus. resiko ke sana lah. Banyak itu. Ternyata gede banyak banget. ya supplier yang masih kayak gitu ya. Gila, ya. gue sih kalau sampai kayak gitu sih dimaki-maki reseller gue. Mereka nggak care, kebanyakan mereka nggak care ya. Nggak care gitu loh. Jadi ujung-ujungnya daripada mereka nggak punya bisnis yang sustainable, mereka lebih baik kirim ke kita dulu, sampai di kita cuma transit doang, kita repack, relabel, jalan lagi. Tapi lo taunya itu barang yang dikirim, mereka sendiri yang kirim ya, jadi si dropshippernya yang kirim ke gudangnya. Ke gudang, Oke. Ke gudang kita, habis itu kita repack terus langsung jalan lagi atas nama dia. Itu jadi sekarang banyak banget yang seperti itu. Dan artinya apa? Dropshipper ini marginnya tinggi banget. Karena artinya dia bayarin ongkir 2 kali, 1 kali ke tempat gua, dari tempat gua ke customer, kan di kita biayanya adalah konsinyasi. 3,5% dari nilai transaksi. Nah, mereka bayarin itu. Tapi kalau nggak salah 3,5% atau mentok 10.000. Mentok 10.000. Jadi kita untuk per paket, paket, per transaksi mereka. Itu sudah
sudah termasuk atau di luar biaya kardus, biaya lakban kalau misalnya ada gitu loh? Itu belum termasuk. Kenapa belum termasuk? Jadi 3,5% itu cuman biaya storage yang udah include, karena kita nggak ngecas biaya storage per hari per bulan, itu kita nggak cas. Kita ngecas ketika mereka berhasil melakukan transaksi, kita cas 3,5%. Nah, sebenarnya 3,5% atau maksimum 10.000 itu udah include yang namanya storage, terus picking dan staffnya untuk ngerjain. Untuk packagingnya sendiri tergantung. Kalau mereka mau packaging dari kita udah ada price listnya. Price list ini sebenarnya adalah harga pasar. Maksudnya kita nggak ngambil untung dari situ. Itu adalah harga yang kita beli berapa, kita jual ke mereka berapa. Kenapa kita pisahkan? Karena banyak customer yang mau ada packaging, ada brandingnya sendiri. Nah, jadi dalam hal itu mereka kan nggak pakai packaging kita. Jadi kita nggak bisa cas harga yang sama. Dalam hal itu mereka kirimin material packagingnya ke gudang kita. Jadi begitu pada saat either dropship atau yang nyetok, pada saat ada transaksi kita packing pakai brandingnya mereka. Gitu. Tunggu bentar, 3,5% itu dari nilai barang? Dari nilai barang, yes. Dari nilai jual. Lu tahunya nilai jualnya berapa dari mana? Kita kan integrasi dengan Tokopedia, Bukalapak, kita tahu nilai jualnya. Tapi kalau misalnya gue bukan pedagang di marketplace, pedagang online website gitu, lu kan nggak tahu nilai jualnya berapa? Sebenarnya itu beauty-nya dari jualan online. Semuanya public, lu bisa tahu semua harganya. Dan kita memang ada in a way ada tim audit yang verifikasi, oh yang ini kayaknya harganya udah nggak make sense. Kita ada yang sistem yang namanya kita verifikasi. Dalam verifikasi itu seller harus cross check harganya dengan yang di sistem kita dengan yang dia jual, bener nggak harganya. Itu kalau yang belum terintegrasi. Cumanya berarti seller itu banyak juga yang ngedrop lu tuh bener-bener dalam bentuk barangnya langsung, belum diapa-apain gitu. Oh iya. Jadi lu bisa ngelihat fisiknya gitu ya. Iya, justru itu awal-awal kita expect seller itu udah sampai gudang kirimin ke gudang udah rapi. Oh iya ya, karena kan mereka naruh stoknya di lu ya. Aduh, gua kok dodol ya. Mereka kan naruh stoknya di lu udah dalam bentuknya ya barangnya ya yang masih belum di packing kan. Iya, belum di packing. Iya. Gua soalnya kebalik-balik sama tadi kan ada ngomongin dropship lagi itu kan. Oh, oke. Ini yang nyetok sistemnya. Iya, ini yang sistem nyetok. Oke, ngerti. Jadi kebanyakan malah karena mereka nggak mau repot, mereka langsung kirim dari supplier, dari manufacturer-nya ke gudang kita. Udah mereka sama sekali nggak pegang barang gitu. Tapi memang sih beneran loh, itu penghematan biayanya gila-gilaan juga ya. Nyawa gudang kan nggak murah kan, kayak nyawa ruko daerah pinggiran Jakarta aja itu udah 60 jutaan. Iya, 60. Udah paling minimum udah 60 juta. Paling minimum 60 juta. Terus belum lagi hire karyawan. Kalau UMR aja udah, kalau untuk mungkin gudang masih 2,5-an kali ya. Gudang, staff gudang segala macam, belum biaya lakban, biaya segala macam. Dan ini lu cuma ngecas per transaksi. Jadi tuh bener-bener orang tuh nggak usah pusing kayak kalau gue lagi nggak ada orderan tapi gaji jalan terus kan. Iya, makanya. Sewa gudang ya kan nggak mungkin dong bisa ngomong ke yang punya rukonya, gue nggak bayar gudang dulu ya, nggak bayar sewa. Jadi memang itu berkaitan sama visi kita, gimana cara UKM menjadi perusahaan besar. Ada banyak tahap dari kalau lu jadi dari UKM mau jadi perusahaan besar, itu banyak keputusan besar yang lu harus ambil. Contohnya tiba-tiba, oh gua harus sewa gedung, itu kan keputusan besar, sewa ruko gitu. Nah kalau nggak ada keputusan besar, tapi semuanya bisa secara konsisten naik terus tanpa ada lu harus pengeluaran besar di depan apa segala, itu kan membantu mereka dengan stabil menjadi perusahaan besar. Itulah visi kita gitu. Jadi mereka nggak usah harus sewa gedung, sewa bayarin orang. Kalau mereka di kita ya udah ngikutin aja penjualan lu berapa, kita charge 3,5% dari nilai transaksi atau maksimum 10.000. Terus juga kan tadi lu bilang waktu awal-awal lu bikin yang lean konsep itu, lu sampai bikin aplikasi kayak pencatatan penjualan, terus sampai nanya stok. Berarti si Crudable ini juga sekarang kalau gue misalnya naruh stok di lu, stok opnamin dong. Itu ada fitur kayak gitu? Ada, jadi pasti banyak yang itu. Tapi kita batasi, mungkin 2 bulan sekali lu bisa minta kita stok opnam, karena seller di gudang, dan itu sekaligus satu gudang ya, karena seller di gudang kita itu satu gudang bisa ratusan seller. Kalau setiap hari orang minta stok opnam, orang gudangnya mabuk gitu. Jadi kita tetap ada, tapi secara pencatatan itu real time. Jadi begitu barang keluar, lu bisa ngelihat, oh dari 5 tinggal 4. Oke, kalau ada barang hilang gimana? Jadi ada 2 kasus kalau misalnya resiko keamanan barang ya. Ada yang barang rusak, barang hilang dan lain-lain. Atau barang salah kirim misalnya, simpelnya. Jadi kalau yang sifatnya secara keseluruhan untuk sisi sellernya itu kita ganti 80% dari nilai transaksi. Oke. Kenapa 80%? Karena kita ngambilnya dari nilai transaksi, nilai jual. Kita asumsi marginnya adalah 20%.
Gitu. Kita nggak tahu modalnya berapa, tapi itu asumsi aja. Oh. Gitu. Jadi across the board kita ganti 80% dari nilai jual. Nah, di belakangnya kita ada asuransi dan beberapa hal lainnya untuk prevent ada yang salah kirim, ada yang hilang karena keteledoran atau karena fraud, itu ada. Mau dijelasin mungkin kalau gimana di belakangnya? Boleh. Oke. Gue malah pikir kalau kebanjiran gimana? Jadi semua yang force major kita asuransi. Oke. Jadi ya force major itu yang ya maksudnya yang force major lah ya, Yang bencana lah. alam lah. Itu sudah yang sudah diasuransikan. Itu dari sisi gudang, misalnya lu gudang gua, itu asuransi dari kita. Kita partner dengan Sinarmas. Oke. Sinarmas yang cover asuransinya ke gudang lu. Itu kalau yang force major dan lain-lain. Kalau yang sifatnya kelalaian, lu sebagai gudang lu harus bertanggung jawab. Kalau misalnya barang hilang, barang rusak, salah kirim, itu nilai barangnya 80% dari itu harus lu ganti. Ngomong-ngomong, Crudibel tuh udah berapa lama sih? Launching pertama aplikasinya 2017 awal, PT-nya berdiri 2017 akhir. Tapi inisiatifnya yang tadi gue cerita nitipin ke orang, the whole konsepnya itu sebenarnya dari 2016 pertengahan. Sampai sekarang artinya 2,5 tahun lah. Nah, berarti juga kayak mungkin kenapa UKM yang skalanya tadi kecil lalu jadi gede, apakah menurut lu karena pengiriman barangnya jadi lebih cepet kah, makanya yang customer jadi lebih banyak yang tertarik beli barangnya? Misalnya sama aja kayak misalnya gue lagi belanja di marketplace nih, gue pasti nyari yang wilayah Jakarta karena gue tinggal di Jakarta kan. Atau kalau perlu gue cari yang Tangerang biar kalau same day tuh Gojeknya lebih cepet atau segala macam kayak gitu. Apa kayak gitu? Banyak yang kayak gitu. Jadi memang itu salah satu benefit yang mereka dapatkan, terutama seller-seller yang di luar kota besar. Jadi banyak banget seller kita, let's say yang dari Makassar itu banyak banget satu komunitas pakai kita semua. Kenapa? Karena kalau mereka jualan barang di Makassar, sementara kebanyakan yang pembeli dari Jakarta, kalau ada barang yang sama, orang Jakarta mana mungkin mau order ke Makassar? Iya kan? Dia pasti order yang di Jakarta dulu. Otomatis mereka udah hilang kesempatan atau hilang leverage. Jadi ujung-ujungnya mereka lebih mau mendekatkan barang atau inventorinya ke customer, which is mereka pakai gudang-gudang kita yang di Jakarta. Ada kasus berbeda untuk tipe barang yang lain. Jadi kalau terutama barang-barang yang bulky, volume besar, atau ada aerosol atau ada mengandung air, liquid. Nah, lu kalau ada customer, misalnya lu Jakarta lah, ada pembelian di Surabaya. Lu nggak bisa itu pakai JNE, ada serius? liquid, ada padahal kan nggak nyebrang pulau. Ada aerosol, lu pakai pesawat tetap. Jadi itu kalau ini kan lu ini. Gue baru tahu lu. Iya, nggak boleh, lu ditolak kalau ketahuan. Oke. Jadi ujung-ujungnya mereka harus punya stok di setiap kota yang kayak gituan. Yang besar itu kena volume. Kita ngomongin bangku lipat lah yang cuma segini. Itu udah kena volume nggak berat tapi kena volumenya udah kayak 3-5 kilo. Which is sudah 80.000 ongkirnya sendiri. Ya mendingan lu stok banyakan di Surabaya, begitu ada transaksi lu kirim Gojek dari antar Surabaya sendiri. Iya. Customer juga mana mau sih harga bangkunya 100.000 ongkirnya 80.000. Iya. Gitu kan. Jadi itu benefit yang mereka dapatkan. Tapi terlebih dari itu, sebenarnya kenapa kita ngelihat pertumbuhan yang konsisten di seller-seller kita, karena sadar nggak sadar mereka lebih banyak free time. Jadi mereka nggak ngurusin lagi inventory, apalagi yang masih packing sendiri, mereka nggak packing sendiri. Yang udah punya tim, mereka nggak manage timnya, staff gudang keluar masuk, ada yang nyolong apa segala, itu mereka nggak handle lagi. Jadi mereka sadar nggak sadar mereka lebih banyak waktu luang yang bisa mereka gunakan untuk lebih produktif. Jadi ujung-ujung mereka bisa nambah produk, genjot marketingnya. Itu yang membuat secara nggak langsung mereka bisa grow konsisten dari bulan ke bulan. Terus lu sendiri juga kan sekarang kerja sama ekspedisinya udah banyak nih? Banyak, kita pakai semua kok. Sampai yang instan kurir juga ada? Instan same day semua sama. Iya ada. Ada ya, Grab, Gojek, apa segala macam kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kita nggak ada kurir sendiri, kita semua partner karena kita nggak ada rencana compete di dunia pengiriman langsungnya lah. Kita lebih distribusinya, ya which is kita partner sama mitra-mitra yang pengiriman ini. Nah terus buat kalau misalnya katakan orang yang mau nyetok di Crudibel gitu ya, barang-barangnya ada kriteria khusus nggak sih? Yang pasti ya barang-barang terlarang nggak boleh lah ya. Kita juga nggak mau nanggung resiko itu gitu. Jadi itu pasti nggak boleh. Tapi selain dari itu, justru itu adalah leverage dari Crudibel. Misalnya andaikan lu punya satu gudang yang dalamnya banyak seller. Kalau lu masuk barang, let's say chemical cat lah ya. Cat. Iya. Apakah lu akan masukkan barang makanan di gudang yang sama? Ya enggak. Ya pasti enggak lah. Kalau kita karena sifatnya adalah
gudangnya banyak tapi bentuknya kebanyakan ruko gitu. Jadi kita bisa specialize satu ruko untuk makanan, gudang rada besar yang buat SKU banyak, which is kebanyakan fashion, itu untuk barang-barang fashion. Jadi kita bisa specialize dari untuk masing-masing tipe barang. Jadi varian produk di pasar kan banyak banget. Jadi kita bisa kategoriin per gudang. Nah terus juga kalau misalnya barang yang nggak laku-laku itu gimana? Kan lu kan nggak ada storage fee tadi kan? Iya. Pertanyaan bagus itu. Awal-awal kita nggak ada masalah, jadi awal-awal lancar 2 bulan pertama, 3 bulan, sampai di bulan ke-6 kita mulai ada dapat komplain, si gudang komplain, ini barang banyak yang mati. Dari partner gudang dari lo partner nih. gudang, banyak yang mati, kita nggak dapat apa-apa, sementara tempat gua udah full loh. Gua mau buat tempat gua lebih produktif. Sejak saat itu kita buat policy yang namanya review oleh gudang. Jadi setiap gudang itu kalau tempat mereka sudah merasa udah full dan memerlukan raknya lebih produktif supaya menghasilkan duit, mereka bisa mereview setiap seller. Kalau misalnya ternyata seller tersebut banyak barang yang mati dan memakai banyak rak dan tempat di situ, mereka bisa bilang ke sellernya, tolong ditarik balik barang-barangnya. Tapi semakin kesini kita makin varian ya seller-sellernya. Ada yang UKM, ada yang corporate. Nah yang UKM ini banyak yang pakai tetap skema seperti itu karena sangat-sangat jarang mereka disuruh tarik kecuali memang gudangnya udah full. Jadi mereka tetap walaupun banyak barang mati ya udah dibiarin asal gudangnya masih ada space. Tapi untuk corporate tuh nggak mau ada chance untuk gue repot banget harus narik barang apa segala. Nah pada saat itu baru mereka yang daripada mereka di kick out, mereka decide untuk oke, nggak apa-apa gue bayar storage fee. Kena storage fee-nya kena berapa sih? Tergantung besarnya. Sebagai contoh aja, satu aqua botol gitu itu 3 perak, 3 rupiah. 3 rupiah per hari. Per hari. Oke. Not bad lah. Iya. Itu pun juga kalau dengan kondisi nggak laku-laku, akhirnya menuhin gudang orang. Iya. Itu pun kita nggak ambil profit dari situ. Cara ngitung kita, cuman misalnya gudang hitung utang gudang kita yang besar ya, kita sewa 70 juta per bulan. Itu muat 1.200 palet, which is kalau 1.200 palet itu berapa aqua botol. Udah tinggal dibagi ya 70 juta dibagi 1.200 palet dapat berapa, perharinya berapa, udah itu harga kita. Jadi sebenarnya itu adalah harga modal, harga cuman sewa kita gitu. Iya. Nah sekarang gimana cara lu tuh nge-review yang partner-partner gudang yang udah bergabung di lu? Kan bisa jadi setelah lu training terus atau ternyata dia tidak sesuai standar lu lah, bisa aja kan katakan, karena kan si partner gudang ini mesti hire staffnya sendiri kan. Awal-awal staffnya mungkin ada 5 nih, tiba-tiba bulan depannya staffnya tinggal 2 segala macam, akhirnya orderan seller yang terlantar. Jadi kita itu ada sifat secara general sifatnya adalah marketplace. Kenapa ini the best? Maksudnya paling cocok lah untuk sistem seperti ini, marketplace. Jadi kalau misalnya lu sebagai gudang gua awalnya perform, kemudian tiba-tiba performa lu drop gitu, seller bisa nggak kirimin barang lu lagi, pilih gudang lain. Jadi lu itu ada pressure selalu memberikan yang terbaik. Kalau nggak orang pada cabut dari lu. Jadi dan di situ ada review. Jadi setiap seller itu ada kesempatan memberikan lu review dan rating sebulan sekali. Nah itu bisa dilihat dari sisi si sellernya. Jadi kalau misalnya memang lu jelek, 1, klien-klien lu yang ada akan cabut. 2, yang baru juga nggak bakal masuk ke lu. Terus juga kan sebagai seller dia kan mesti bayar mentoknya 10.000 per transaksi atau 3,5% lah ya. Iya 3,5%. Tapi sebesar-besarnya 10.000 rupiah per transaksi pengiriman. Kalau gue yang jadi partner gudang lo, itu 10.000-nya pasti gue mesti bagi ke lo juga dong. Iya, jadi kita sebenarnya lebih kepada gue ngasih lo komisi, bukan lo bagi gue. Karena duitnya ke gue dulu. Duitnya ke lo dulu. Iya, jadi sebenarnya kita sangat fair karena lu yang kerja keras, lu yang punya gedung, lu yang operate, lu dapat 80%, kita dapat 20%. Jadi apapun yang dibayarkan oleh seller yang sifatnya adalah fulfillment atau biaya gudang ini, 20% buat gua, 80%-nya gua transfer ke lu, yang lu bisa tarik kapan aja. Nah sekarang gua mau ngomongin umur storage nih. Kalau misalnya untuk kayak produk-produk yang butuh ruangan AC, itu lu ada berarti ya? Kita ada partner-partner gudang lu yang punya AC gitu? Iya, ya, tadi kan gue jelasin ya, tiap gudang itu bisa di-specialize untuk barang-barang tertentu. Jadi termasuk kalau lu ada barang kosmetik, itu kita bisa simpan. Kosmetik kan temperatur sensitif, harus ada kalau nggak salah maksimumnya
yang ke-37 ya, apa 36 gitu oke. ya. Itu gudang kita memang di-equip sama AC untuk yang kosmetik. Nah, makin kesini makin banyak nih variannya. Banyak yang jualan es krim misalnya. Ya, jualan es krim. Atau bahkan yang awalnya nggak kepikiran adalah orang-orang yang jualan kayak daging shabu-shabu gitu loh. Oh iya. Benar-benar fresh gitu. Jadi Gila, itu sih cost banget itu beli freezer segala macam. iya, jadi kita mulai masuk ke ranah itu, cold storage dan fresh product. Itu yang kita siapkan untuk seller-seller kita yang memang jualan yang barang-barang temperatur sensitif. Jadi luar biasa banget ya guys. Jadi kalau kalian ingin produknya itu tersebar secara nationwide ya, secara ke Indonesia gitu ya. Ini salah satu fitur dan jasa yang sangat patut diperhitungkan sih. Apalagi yang baru merintis, orderannya kan up and down kan. Dia udah hire, katakan staff gudang 2 orang misalnya gaji total 5 juta. Tiba-tiba orderan lagi sepi, lagi naik, lagi sepi. Kalau lagi sepi, ya staff gudangnya bengong-bengong, dia juga bingung mau nyuruh apaan, ya nggak sih? Iya. Sementara kalau pakai Crudable ini jadi lebih termanage lah. Manajemen stoknya juga, dapat laporan stok opnam, dapat laporan penjualan juga. Yes. Itu dapat apa kita mesti request? Itu udah di dashboardnya, itu salah satu oke. bagian dari fitur yang kita berikan supaya mereka bisa pantau salesnya, operationalnya langsung dalam satu dashboard. Oke, sekarang gue mungkin mau pembuktian pakai Crudable itu lebih murah atau enggak sih? Boleh. Coba. Nah, sekarang gue tanya dulu deh, rata-rata seller yang naruh barang di tempat lo itu sekali kirim dalam sehari satu seller berapa paket? Rata-rata di kita per seller itu satu hari 10 paket. 10 paket berarti 300 paket ya dalam sebulan. Kira-kira 300 paket sebulan. Harga barangnya satuannya rata-rata lagi berapa? Sekitar satu paket ya, isinya bisa bermacam-macam, tapi satu paket value-nya kira-kira 150.000. Jadi harga total per satu paket itu 150.000. Ya. Berarti lo ngambil komisi 3,5% atau sekitar 5.250 perak. 5.200 yes. Ya, anggaplah 5.000 perak lah ya. 5.000 perak lah ya. Ya. Nah, terus berarti 5.000 perak dengan pengirimannya itu dalam sebulan bisa 300 paket. Rata-rata nih satu seller. Berarti 5.000 dikali 300, 1,5 juta. 1,5 juta ya. Nah, sekarang bayangin gini guys. Lu nggak pakai Crudable nih. Lu hire staff sendirilah, staff buat packing segala macem nih. Nah, gajinya 1,5 juta lah, anggaplah 1,5 juta lah anggap nih. Bayangin kalau misalnya lu kalian bisa konsisten mengirim 10 paket per hari atau 300 paket dalam sebulan. Tapi bayangin kalau misalnya untuk yang baru-baru awal-awal mulai segala macam, ya nggak sih? Belum tentu bisa ngirim 10 paket dalam sehari, atau mungkin cuma 100 paket, atau mungkin pas lagi sepi, bisa lagi nggak jualan. Tapi kan gaji harus jalan terus. Yes. Ya kan? Nah, terus lagi juga kalau yang sampai bisa ngirim 300 paket dalam sebulan, otomatis tuh pasti punya stok barang lah. Oh, udah pasti. Ya, pasti punya stok barang. Kecuali kalau dropshipper lah, gue nggak ngerti lah. Kan juga ada sedia dropshipper juga, Ya. malah justru yang lebih enaknya dia juga bisa ada layanan dropshipper juga kan. Kalau punya stok barang nyewa ruko nih. Nggak mungkin juga dong rumah lo, kalau lo udah bisa kirim 300 paket dalam sebulan tuh kayaknya rumah lo jadiin gudang semua juga. Ya anggaplah lo nyewa gudang, katakan lo dapat ruko harga 60 juta setahun. 60 juta setahun itu buat ruko 4 lantai. Mungkin lu cuma pakai nyewa 1 lantai doang, kali aja ada yang mau nyewa nih selantai doang. Selantai berarti 60 juta dibagi 4 lantai, satunya 15 juta. 15 juta dibagi 12 bulan, 1,5 jutaan juga kan? Ya. Jadi sama aja kalau lo nggak pakai Crudable, lo gaji karyawan, staf gudang, cuma 1 orang lagi. Kalau lo sakit, lo yang packing. Iya. 1,5 juta. Gitu. 1,5 juta plus sewa gudang 1,5 juta per bulan, itu udah total cost 3 juta. Dan itu adalah biaya yang harus udah pasti keluar. Mau lu lagi nggak ada orderan kek, mau ada kek, segala macam. Sementara kalau lu pakai Crudable, ya udah, dengan kalau lu kirimnya paket lo harganya 150.000 terus satu paketnya itu, berarti lu cuma ngambil fee kan 5.250 perak kan? Ya. Yang itu yang 3,5%. Itu pun kalau harga paket lo sampai 150.000. Kalau harga paket lo cuma 100.000 nih, dalam satu paket isinya barang-barangnya 100.000, ya berarti kan fee-nya cuma 3.000-an sekian ya, 3.500. Ya. Jadi ini memang bener-bener seperti yang tadi lo bilang ya, ini salah satu lean konsep sih. Lean konsep tuh kayak konsep yang ramping lah. Tadi apa lo bilang? Minimum effort, Minimum effort, maximum result. minimum effort, maximum result. Boleh nggak sih lo sederhanakan lagi kalimatnya dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat penutup nih? Oke. Jadi mungkin aplikasinya minimum effort, maximum result untuk teman-teman yang kerja kantoran lah. Gue dulu juga kerja kantoran kan.
Jadi gimana caranya supaya bisnis online gue berjalan tapi kerjaan gue nggak terganggu, atau sebaliknya kerjaan gue mengganggu bisnis online gue gitu, supaya dua-duanya jalan berbarengan lah. Iya, gitu. jadi guys juga buat yang baru mulai usaha online, yang mungkin sekarang udah mulai kewalahan, pasti kan lo hire orang pertama tuh hire CS kan. Yes. Nah, jadi daripada lo hire orang gudang, ya mendingan lo pakai Crudable aja. Karena juga bener-bener ya lo juga ada laporan penjualan, ada sampai stok opnam juga lo bisa request. Kemudian juga enaknya lagi, kan kalau misalnya lo taruh barang lo di Crudable gitu ya, kalau misalnya ada stok hilang, bayangin kalau ini stoknya hilang itu di gudang lo sendiri, lo juga mungkin nggak tega kali potong gaji karyawan lo yang gajinya mungkin cuma seberapa gitu kan. Terus juga belum lagi resiko kebanjiran, belum lagi resiko ini itu, belum lagi kalau misalnya kardus habis, lu mesti ada pesan lagi ke kardus, ke supplier kardus lo untuk bikin segala macam. Sementara dia kan di Crudable itu udah ada lengkap gitu, udah kardusnya, lakbannya tuh selalu ready gitu loh. Dan apalagi juga tadi yang peak season kalau lagi rame banget karena ya lu juga udah lengkap semua. Buffer kita lebih tinggi karena karyawan kita banyak. Iya, gitu. Yang paling penyakit paling nomor 1 adalah karyawan sakit. Kayak lu bilang tadi, packing sendiri. Packing sendiri, lakban sendiri. Belum lagi juga standarisasi untuk packingnya juga mesti rapinya tuh kayak gimana. Nah ini yang akhirnya bisa dialihkan ke Crudable. Jadi Crudable ini memang menurut gua apa ya, satu terobosan ya. Sebenernya sih lu sih kayak pelopor sih, gua belum pernah nemu yang lain yang mirip kayak lu gitu loh. Bisa jadi ini ide yang brilian banget lah. Nah jadi guys, Crudable ini bener-bener sebuah solusi buat kalian itu yang memang bisa jadi baru mulai online shop, bisa jadi pusing dengan masalah pergudangan atau masalah karyawan untuk yang packing. Nah dari tadi kita udah ngomongin benefitnya apa, pokoknya luar biasa banget. Nah buat kalian yang minat dengan Crudable ini bisa langsung aja klik link yang gue tulis di deskripsi. Dan khusus buat subscriber gue dan yang nonton video ini, kalau lo daftar di Crudable, lo langsung dapat saldo 60.000 loh. 60.000 tuh lumayan, bisa buat bayar fee berapa kali tuh? 12 kali ya? 12 kali ada kali ya kalau iya, pokoknya itu enak banget. Jadi kalau lo daftar via link yang di bawah ini yang gue tulis di deskripsi, lo akan dapat 60.000 saldo di Crudable. Oke? Nggak nyesel kan kalian dengerin dari tadi gue wawancara Om Dana ini. Oke guys, jadi gitu aja. Semoga interview gue kali ini bisa membantu mencerahkan, membantu memberikan yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran, bisa menginspirasi, bisa wah ini dia nih solusi yang gue cari selama ini. Buat yang ingin tahu lebih lanjut mengenai crudable.com, ya langsung aja ke crudable.com. Dan kalau yang ingin ternyata punya gudang atau punya space kosong yang nggak kepake, nah itu juga bisa juga mendaftar menjadi partner gudang dari Crudable. Oke, saya Christina Ali. Oke, terima kasih. Saya Dana Galindra dari Crudable. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye semua. Thank you. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.